Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitra Akbar. Saya adalah survivor COVID-19 di bulan Juli, mulai bulan Juli sampai Agustus 2020. Jadi di video kali ini saya akan nge-share apa aja yang harus dipersiapkan ketika Anda mengalami gejala COVID-19. Apa aja yang harus dipersiapkan saat dilakukan isolasi mandiri di rumah. Jadi ketika Anda merasain gejala, sebenarnya kalau kita lihat ya, gejalanya COVID-19 ini sama gejala flu hampir sama, yaitu rata-rata panas, mungkin sakit tenggorokan, kemudian meriang, itu hampir sama gitu. Jadi kadang-kadang saya nggak bisa membedakan. Saya sendiri ketika merasakan COVID-19 itu nggak bisa membedakan. Jadi saya ini dulu adalah orang yang nggak percaya sama COVID-19, tapi ternyata ketika mengalami sendiri, akhirnya saya tahu apa aja sih perbedaan terbesarnya. Perbedaan yang terbesar itu adalah anosmia. Anosmia itu adalah satu kondisi ketika pasien COVID-19 itu mengalami penurunan penciuman. Indera penciumannya itu mengalami penurunan hingga kadang-kadang ada yang nggak bau sama sekali. Kemudian ada yang ngerasa nggak bisa lidahnya ini nggak bisa merasain apa-apa. Jadi dua hal itu bisa jadi salah satu gejala khas COVID-19. Di beberapa kasus juga gejala yang sangat khas itu adalah batuk disertai sesak. Sesak nafas ini disebabkan oleh munculnya pneumonia atau munculnya cairan-cairan di paru-paru. Flek-flek itu yang menyebabkan paru-paru nggak bisa optimal untuk bekerja. Jadi akhirnya kita ngerasa sesek tuh. Nah, dua gejala ini menjadi dua gejala khas. Yang satunya anosmia. Jadi let's say ya, jadi sebenarnya ada teman saya yang ngedebat gitu. Anosmia itu sudah gejala lama, dari tahun 2016, 2017 sudah ada. Bener, sebenarnya ada beberapa orang yang flu yang mengalami anosmia di saat sebelum COVID-19 itu ada. Tapi ketika saat pandemi ini, banyak pasien, banyak orang yang mengalami gejala anosmia yang akhirnya itu menjadi gejala khas gitu teman-teman. Jadi contohnya istri saya itu waktu saya kena COVID, istri saya itu merasakan, bilang ke saya, "Bi, aku tuh nggak bisa bau loh sama sekali." Dia ngerasain itu, dan ketika kemudian istri saya ketika di swab hasilnya positif. Nah, di kondisi saya nggak ngalamin anosmia itu, tapi saya mengalami batuk sesek. Jadi kalau kita lihat, dua gejala ini jadi gejala yang sangat khas. Nah, setelah ini kita akan sebutin beberapa hal yang jadi poin-poin yang harus kita siapin saat kita isolasi mandiri. Isolasi mandiri teman-teman hanya untuk orang yang mengalami tanpa gejala atau gejala ringan. Kalau yang sudah mengalami batuk disertai sesak, sebaiknya saya sarankan ke dokter dan kemudian dirujuk ke rumah sakit. Karena ketika kondisi sesak ini sangat fatal kalau kita diemin. Nah, itu akan saya bahas di video saya lainnya. Yang kita bahas di saat isolasi mandiri, apa aja yang disiapin? Pertama, itu adalah obat penurun gejala. Kalau kamu mengalami gejala ringan, kamu butuh obat-obatan yang untuk menurunkan gejala. Satu, kalau batuk, ada gejala batuk ringan, ya minum OBH, minum obat batuk hitam itu, atau obat-obat batuk yang Anda biasa minum. Jadi obat batuk di sini tuh beda-beda. Ada yang cocok pakai ini, ada cocok pakai itu, silakan gunakan. Ada juga yang nanyain yang sangat-sangat sering ditanya ini tuh obat Lianhua. Lianhua itu sebenarnya adalah obat flu yang berasal dari Cina. Jadi obat ini adalah obat termasuk ke TCM, Traditional Chinese Medicine. Jadi obatnya itu obat herbal. Saya nggak berusaha mempromosikan obat ini, karena obat ini sebenarnya adalah obat flu, obat penurun gejala. Nah, bedakan antara sembuh gejala COVID sama sembuh dari COVID. Karena kadang-kadang ada pasien yang tanya, "Mas, aku ini udah sembuh, gejalaku udah hilang semua, aku udah sembuh ini." Enggak, karena belum tentu virusnya udah mati gitu. Jadi bedakan antara sembuh dari gejala sama sembuh dari COVID. Yang kedua adalah susu. Susu ini bisa gunakan susu macam-macam ya. Susu kaleng mungkin bisa, atau menggunakan susu bubuk juga boleh. Nah, ini tergantung preferensi kamu. Kamu sukanya susu yang apa? Susu asli mungkin biasanya kalau pagi-pagi itu kan di dekat rumah mungkin bisa minta tolong tetangga belikan susu yang pagi-pagi itu loh, yang susu sapi seger itu loh. Itu lebih bagus sih sebenarnya. Karena itu lebih alami dan lebih fresh. Itu ya. Jadi yang kedua adalah susu, yang ketiga adalah madu. Nah, di sini nih. Madu ini jangan percaya sama yang nyebutin madu ini pasti nyembuhin COVID. Nggak ada.
Madu itu pokoknya madu asli aja, karena semua madu itu fungsinya sama. Karena apa? Di jari zamannya Nabi dulu, itu madu itu sudah bagus, sudah direferensikan sebagai penguat imun. Jadi untuk imun booster. Jadi semua madu itu baik gitu ya teman-teman ya. Mau pakai madu impor atau madu asli buatan Indonesia, sama, fungsinya sama. Tinggal preferensi orang masing-masing. Orang mau suka, orang yang udah fans sama madu merek ini, maka dia akan bilang madu ini tuh bisa gini bisa gini. Nah, itu yang harus kita lurusin. Karena apa? Di saat saya di dalam rumah sakit, yang pakai kita itu ada orang 10 di waktu saya di rumah sakit PHC Surabaya itu, ada orang 10 dalam satu kamar, itu madunya beda semua. Dan ternyata juga sembuh semua gitu loh. Jadi nggak ada salah satu madu pasti bisa nyembuhin COVID, itu hoax. Yang keempat adalah vitamin C ini. Vitamin C yang saya saranin itu adalah dosisnya kecil-kecil aja, 500 mg sehari. Jadi jangan minum, pokoknya aku minum 1000 mg sampai 3 kali sehari. Ya rugi, karena apa? Tubuh itu cuma nyerap maksimal 500 mg sehari. Sisanya akan dibuang lewat urin. Jadi nggak butuh kamu vitamin C banyak-banyak, teman-teman. Yang kelima adalah minyak kayu putih, teman-teman. Minyak kayu putih ini fungsinya bukan untuk diminum ya. Jangan diminum ya. Kalau diminum itu nanti takutnya nanti akan jadi sakit yang baru gitu ya. Karena minyak kayu putih itu fungsinya bukan untuk diminum, meskipun di kemasannya bisa diminum. Nah, sekarang minyak goreng itu juga bisa diminum. Terus apa fungsinya mau diminum minyak goreng itu? Enggak gitu. Karena ada tuh iklan minyak goreng bisa diminum, tapi kan enggak fungsinya bukan itu untuknya. Jadi minyak kayu putih itu fungsinya untuk dihirup gitu. Nah, caranya macam-macam. Ada yang ditetesin ke masker gitu ya, ada yang diuap, air ditetesin sama minyak kayu putih, terus nanti digodok gitu, terus uapnya yang diambil. Terserah macam-macam. Tapi kalau saya sih tetesin masker itu lebih efektif. Itu 2 jam sekali itu saya tetesin supaya saya tetap seger. 24 jam saya tetesin seperti itu. Yang keenam adalah masker medis. Jadi ketika kita nggak bisa isolasi mandiri tanpa mengeluarkan atau mengungsikan anggota keluarga yang lain, maka kita tetap gunakan masker medis. Jadi kita ada beberapa kasus itu ya, satu rumah isinya ada 2 atau 3 kamar. Jadi salah satu kamar digunakan untuk isolasi, yang lainnya itu keluarga yang tidak terkena. Jadi tapi tetap ikut isolasi mandiri. Nah, supaya orang yang tidak terkena, supaya anggota keluarga yang tidak terkena COVID ini juga aman. Jadi yang isolasi mandiri juga harus tetap pakai masker kemana, di dalam rumah pun harus tetap pakai masker, bahkan 24 jam kalau perlu. Yang ketujuh adalah oximeter. Jadi oximeter ini fungsinya untuk mengecek saturasi oksigen. Jadi sebenarnya ini ada screening awal. Ketika kamu merasa bahwa diri kamu adalah Superman, kuat banget, tapi ketika saturasi oksigenmu cuma 80, maka ada yang salah di situ. Yang salah berarti ada penurunan kondisi paru-paru, teman-teman. Nah, itu yang kalau kita ngomong COVID-19 ini adalah salah satu ISPA, infeksi saluran pernafasan akut. Jadi salah satunya yang diserang adalah paru-parunya. Nah, oximeter ini bisa mendeteksi di awal gitu loh. Ketika kita punya alat itu, alatnya murah 100 ribuan. Jadi fungsi yang krusial, kayak orang yang beli termogen, itu kan bisa ngelihat nih orangnya panas apa enggak. Nah, sama oximeter itu juga jadi alat screening awal supaya kita ngelihat meskipun orangnya kelihatannya fisiknya kuat, tapi ternyata saturasi oksigennya di bawah 90. Nah, itu ada masalah di situ. Maka ketika kita kondisi udah 80, kita harus PCR swab test, itu wajib. Maka ya dilakukan saat isolasi mandiri juga sama. Ketika isolasi mandiri terus tiba-tiba kok saturasi oksigenku ngedrop nih jadi 80 atau 70. Ya sudah, berangkat ke rumah sakit. Jangan pakai mikir. Karena apa? Di rumah kamu itu nggak disediakan oksigen gitu, teman-teman. Oksigennya dipasang di mulut itu loh untuk dapatin itu rumah kan nggak ada oksigen seperti itu ya. Kita memang dapat ada oksigen di rumah ada, cuma oksigen yang terkonsentrat tadi kita nggak punya alatnya. Makanya kita butuh ke rumah sakit ketika saturasi oksigennya turun. Itu pentingnya. Yang ke-8 adalah sembako. Wah, ini survival foodnya disiapin semua. Yang pertama mie instan ya, mie instan, beras, telur, sarden, apalagi frozen food, nugget, sosis, tempura, macam
Kamu yang makan makanan pasti tahu nih. Kalau memang nggak bisa masak, ya pesen pakai aplikasi ojol itu bisa beli makan. Supaya ojolnya juga aman, ya cantolin aja di pagar, aman tuh jadinya. Jadi kita tinggal ngambil. Yang kesembilan adalah vitamin D. Nah, vitamin D ini bisa kita dapatin gratis nih teman-teman. Kalau kita bisa berjemur di pagi hari, ya jam 8 sampai jam 10 itu berjemur sekitar 15 menit aja. Jangan lama-lama nanti jadi kayak peyek ya, kering gitu. Atau jadi kalau istilahnya cocokologi sains itu jadi hitam metalik. Jadi gelap gitu kulitnya. Tuh kalau kita nggak bisa berjemur, rumah kita, aduh nggak bisa berjemur ini nggak ada terasnya atau nggak ada balkonnya, ya minum vitamin D yang kapsul itu ada kayaknya. Yang ke-10 itu adalah alat untuk cuci hidung sama cuci mulut. Yang pertama betadine dan NaCl. Betadine mouthwash itu digunakan untuk kumur-kumur. Jadi betadine mouthwash ini digunakan untuk kumur-kumur untuk membunuh virus yang ada di tenggorokan. Nah, yang NaCl itu cuci hidung. Jadi kamu bisa cari artikelnya gimana caranya untuk cuci hidung pakai NaCl. NaCl juga bisa beli di mana? Bisa beli di apotek atau beli di marketplace. Jadi 10 hal ini adalah item-item yang harus disiapkan ketika Anda melakukan isolasi mandiri di rumah. Semoga video ini bisa bermanfaat. Silakan share kepada teman-teman yang lain. Semoga kita semua bisa segera sehat kembali, dan silakan lihat video saya yang lain. Terima kasih, saya Fitri Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.